Halo teman-teman, Etana is here. Are you okay? Or nah? Ya, mari kita lanjutkan ya dari video part 1 atau bagian pertama. Tadi kita sudah membahas tentang hasrat seksual nih ya. Kita lihat lagi outline-nya. Hasrat seksual kita sudah bahas. Sekarang kita membahas tentang nilai. Ya, bukan nilai yang bisa dijudge. Mesti kita sendiri yang ngejudge nilainya sebenarnya. Nilai seksual nih, nilai terkait seksualitas. Oke. Tunggu sebentar, let me prepare. Kayak aku sambil ngeliat my notes. Sebenarnya gini ya guys ya. Mungkin kalian menyadari kalau Etana tuh ngomongnya semacam kayak baca, tapi di lain sisi juga sebenarnya aku tuh ngomong freestyle gitu. Cuma entah kenapa kadang ngomongnya aku tuh ngerasa terlalu kaku kah, terlalu sistematis kah. Ya, tapi aku harap kalian masih bisa ini ya, dapat pesannya, essence-nya. Oke, jadi ini aku udah dapat catatannya ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya seksualitas itu mencakup apa aja sih? Sebelum kita masuk ke komponen atau aspek ya. Secara luas, seksualitas itu mencakup respon fisik, emosional, spiritual, dan pikiran seksual kita. Jadi, seksualitas itu bukan hanya tentang hubungan seksual. Justru, seksualitas lebih membicarakan mengenai siapakah diri kita, nilai apa yang kita punya tentang seksualitas, dibandingkan tentang apa yang kita lakukan. Jadi, ini tuh kita ngomongin tentang ya semacam refleksi diri ya. Kayak sebenarnya itu tentang kita melakukan self-talk. Kita kenalan sama diri kita sendiri. Kalau kalian nonton videonya Etana tentang self-awareness, nah ini juga masuk nih ke bagian self-awareness, tapi mengenai seksualitas. Perilaku dan pandangan yang kita punya tentang seksualitas itu berbeda dengan satu sama lain. Dan ini tergantung 3 aspek, yaitu biologis, psikologis, dan sosial juga budaya. Kita masuk dulu yuk ke aspek biologis. Bentar, aku mau lihat deh yang oke. Aku kira di bagian selanjutnya ada tentang itu. Oke. Jadi, seksualitas itu seperti sebelumnya ya, tentang hasrat seksual itu nggak bisa dilepas dari biologis ya, berhubungan sama karakteristik dan fungsi biologis tubuh kita. Contohnya adalah tentang organ reproduksi, respon fisiologis terhadap stimulasi seksual, kayak misalnya kalian yang cowok ereksi, yang cewek vaginanya kayak terlubrikasi. Lubrikasi itu kayak mungkin istilah yang kita lebih tahu adalah kayak basah gitu ya. Terus reproduksi biologis seperti kehamilan, pubertas, dan pertumbuhan juga perkembangan fisik. Itu tentang aspek biologis. Terus kalau tentang aspek psikologis, ini mencakup tentang pikiran kita sendiri, perasaan atau emosi kita sendiri, hubungan kita sama orang lain, tentang self concept atau konsep diri. Materi Etana kemarin sebelum masuk ke sex education ya, tentang motivasi ya tadi, tentang dorongan, serta pengalaman terkait seksualitas dapat mempengaruhi pandangan atau sikap kita terkait seksualitas. Faktor lainnya adalah juga bisa hubungannya sama citra tubuh, self image. Citra tubuh yang positif cenderung membuat kita memiliki sikap positif juga terkait tentang seksualitas, begitu pula sebaliknya. Lebih lanjut tentang body image atau citra tubuh, evaluasi seseorang terhadap dirinya dapat mempengaruhi dan ngebuat mereka ngambil keputusan tentang minat
dan pengalaman seseorang dalam ranah seksualitas. Kalau misalnya seseorang itu nggak puas sama tubuhnya sendiri, maka kemungkinan bisa menghalangi sikap dan perilaku seksual, mengganggu kualitas pengalaman seksual, dan mempengaruhi komunikasi interpersonal secara negatif. Interpersonal ya. Sehingga berimbas pada nilai yang terbentuk terkait seksualitas secara keseluruhan. Misalnya gini, aku kasih contoh. Ada orang merasa fisiknya itu tidak menarik, tidak cantik atau tidak ganteng. Atau mungkin orang gak puas sama berat badannya. Ada orang yang ngerasa terlalu kurus, ada orang yang ngerasa terlalu gemuk. Gara-gara cerita tubuh yang negatif itu, mereka ngerasa kayak emang ada yang mau sama aku, emang ada yang nafsu sama aku, emang ada yang nganggap aku seksi gitu misalnya. Intinya ya pikiran-pikiran kayak gitu. Makanya cukup mengganggu sih untuk nilai terkait seksualitas itu sendiri. Terus juga tentang aspek psikologis ya. Yang kedua itu ada faktor riwayat pelecehan seksual. Nah ini juga agak sensitif sebenarnya. Tapi gini intinya, interaksi seksual dengan pemaksaan dan pelecehan dapat menyebabkan berbagai emosi negatif seperti marah, malu, rasa bersalah, frustasi, dan lain-lain. Sehingga mereka juga ya tidak yakin dengan seksualitas gitu, udah hilang kepercayaannya. Karena bisa jadi ini mereka punya respon traumatis ya, kayak respon trauma. Jadi mereka udah keburu negative thinking gitu tentang seksualitas. Bisa jadi nih mereka nganggep kayaknya aku nggak bisa deh nganggep seks itu enak. Yang aku ingat adalah tentang tadi, kekerasan, pemaksaan, pelecehan. Atau mungkin mereka jadi kurang nyaman, mereka jadi takut, khawatir banget. Nah itu. Terus kita lanjut ke aspek sosial dan budaya. Sebagai makhluk sosial yang kita tinggal dalam sebuah lingkungan, seksualitas diri kita itu juga berinteraksi dan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan atau norma sosial yang kita pelajari dari kondisi sosial dan budaya di sekitar. Walaupun nih ya teman-teman, kita kayak ngerasa enggak kok, aku bisa kok jadi individu gitu kan, I am my own person gitu ya misalnya. Tapi kita ya tetap aja kan kepikiran apa kata orang, apa kata keluarga, apa kata tetangga, apa kata temen. Walaupun kita kayak ngerasanya bisa gitu lepas dari omongan mereka, tapi kita nggak bisa sepenuhnya menghilangkan aspek ini sih, sosial dan juga budaya ya, dimana budaya ini tuh erat banget sama kita. Kita terkadang menilai baik atau buruknya sesuatu perilaku atau apa yang diperbolehkan atau tidak boleh itu berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat atau agama kita yang anut gitu, agama yang dianut. Misalnya budaya patriarki nih, itu kan cenderung memandang seksualitas perempuan secara negatif, sehingga perempuan itu menjadi khawatir, bingung, atau cemas akan seksualitas dirinya. Menganggap misalnya perempuan yang sudah mengenal atau sudah mengeksplor seksualitasnya itu ada cap buruk gitu ya. Tapi kalau misalnya kebalikannya, cowok tahu banyak hal tentang seksualitas, itu mereka kayak dianggap keren, dianggap maskulin misalnya, jadi kayak dianggap pro. Nah itu balik lagi juga nih teman-teman, tadi kan budaya ya, balik lagi ke sosial. Nah ini tuh ada hubungannya sama orang tua dan lingkup pertemanan. Ini Etana sering banget nemu kasus orang tuh curhat gitu ke sex educator, orang curhat di sosial media. Kayak contohnya sebut saja Twitter. Itu mereka khawatir gitu, gelisah, takut. Apa kata orang tua, apa kata temen. Jadi ya
Di sini kalau dari bacaannya Tana ya, remaja melaporkan bahwa sebagian besar informasi terkait seksualitas itu didapatkan dari teman sebaya. Namun perlu dicatat bahwa keduanya belum tentu merupakan sumber yang paling efektif. Keduanya tuh berarti satunya lagi adalah orang tua ya. Ya, by the way, mohon maaf teman-teman, ini tuh kayak ada yang lagi nyalain kembang api ya, petasan. I don't know why. What we do celebrate here? Apa yang kita rayakan di sini, ha? Mungkin aku harus cek kalender, ini ada hari celebrate apa gitu, yang merayakan apa gitu. Ada. Oke, balik lagi. Oke, itu tadi faktor sosial dari orang tua dan pertemanan. Terus media. Nah ini nih, narasi mengenai topik seksualitas yang disampaikan melalui berbagai metode media, misalnya kayak verbal, non-verbal, langsung atau tidak langsung, itu seringkali membentuk persepsi penonton atau pendengar, pembaca ya, mengenai topik tersebut. Media itu menawarkan ketersediaan, kemudahan, dan daya tarik yang lebih luas sehingga dapat lebih mudah diterima oleh berbagai orang. Iya, exactly. Jadi tentang ini nih media, aku rasa media literasi itu bisa deh kayaknya ngebantu sex education. Kalau misalnya orang-orang punya kemampuan ya atau skill literasi yang bagus, terus mereka mengakses media untuk informasi yang bermanfaat, apalagi hubungannya sama tentang seksualitas ini, imagine what will happen gitu ya sama anak muda gitu. Oke. Oh my god, ini udah berapa menit? I don't really track time. Oke, 12 menit. Ya sudah kan. Bayangin kalau misalnya ini Etana jadi satu video, nonton deh tuh 1 jam nih. Iya. Oke, jadi kalau gini berarti ini yang cukup panjang adalah tentang nilai seksualitas. Ini cukup panjang emang, jadi nggak apa-apa lah ya kalau 15 menit lebih teman-teman. Nah di sini itu kita bertanya, emang penting banget ya? Menurut L, kamu nanya, enggak, sorry. Kalau misalnya kalian bertanya, kenapa penting banget untuk tahu nilai seksualitas kita sendiri? Yang pertama, itu bisa membantu kita untuk mempertahankan nilai atau prinsip mengenai seksualitas yang kita miliki. Jadi orang itu harus punya prinsip. Jadi orang ya coba memegang teguh nilai. Nilai itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berubah, ya bisa dimodifikasi sebenarnya. Tapi ya setidaknya coba deh punya prinsip. Jadi kita nggak hilang arah. Yang kedua, membandingkan dan membedakan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi. Kalau kita udah tahu nih nilai seksualitas kita sendiri, berdasarkan 3 aspek tadi ya, atau komponen tadi, kita bisa nih memilah dan memilih apa yang sesuai atau gak cocok gitu sama nilai kita sendiri. Ya kalau gak cocok difilter, kalau cocok ya disimpan. Yang ketiga, kita harus tahu nih ya teman-teman nih ya, kita harus tahu dan kita harus kayak tidak boleh memaksakan nilai yang kita punya sama nilai orang lain. Beda nilai itu beda perilaku seksual. Bagi kalian perilaku seksual seseorang itu menyimpang, tapi itu sesuai sama nilai kamu kan. Bagi nilai yang kamu pegang itu menyimpang, tapi bagi orang yang melakukan itu belum tentu. Jadi gini, kita boleh punya kepercayaan, kita punya prinsip tadi ya, kita punya belief, boleh banget simpen gitu. Tapi kalau sampai mengusik orang lain, memaksakan ke orang lain, sampai harus kayak nyakitin orang lain gitu ya, jangan teman-teman ya. Karena di CSE juga diajarin tentang toleransi gitu.
Jadi kalau misalnya kalian masih nggak nyaman, kalian tidak suka, kalian risih, kalian benci, kalian ya intinya gelisah gitu sama nilai orang lain, coba mungkin masalahnya bukan di orang lain tapi di diri kita. Makanya nilai seksualitas itu tentang self reflection. Coba tanyain deh ke diri sendiri, kenapa ya aku merasa seperti ini tentang nilai seksualitas orang lain gitu. Jadi daripada kita marah gitu ke outward, keluar, kita coba introspeksi ke dalam, inward ya. Terus yang keempat, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Karena emang tujuannya kita tahu nilai seksualitas kita sendiri emang nanti buat bikin keputusan. Biar apa? Biar jangan sampai nyesel, jangan sampai merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Ya. Ini ada satu lagi ya. Ini aku ngambil atau aku kutip lebih tepatnya, atau aku capture sih. Iya itu lebih tepat. Dari Instagram @tabu.id. Kalau misalnya kalian mau cek lebih lengkap tentang ini, kalian pakai aja hashtag tabu _seksualitas. Ya, itu nanti muncul postingan lebih lengkap tentang ini. Oke, jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kalian pakai untuk self-reflection. Untuk kalian tanyakan ke diri sendiri. Atau mungkin kalian boleh ngobrolin hal ini sama pasangan. Atau sama temen juga boleh. Ya, silahkan dicoba teman-teman ya. Karena ini penting semua nih. This is serious matters. Ya, hal-hal yang serius nih. Oke, kalau gitu ini untuk nilai seksual gitu. Etana akhirin. Kita ketemu lagi di video part 3 yang terakhir, yaitu tentang checklist. Karena checklistnya pengen aku bahas satu-satu dan bisa juga panjang. Oh my god, Etana is on fire. Alright, see ya guys.